Shalom. Saat ini sebelum kita memulai untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan dengan doa saya hantarkan. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu semalaman. Dan kami mengucap syukur pagi hari ini Engkau membangunkan kami, Engkau memberikan kami kesehatan, dan Engkau memberikan kami rahmat-Mu ya Bapa untuk menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Sebentar lagi Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas, kami mau belajar firman-Mu. Biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang mengajarkan kami akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan mampukanlah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Timotius 4 ayat 12-13. Firman Tuhan diambilkan di dalam ayat 1 Timotius 4 ayat 12-13. Saya bacakan. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Masa muda adalah masa yang menyenangkan. Tidak heran jika manusia pada umumnya ingin menikmati hidup selagi muda. Itu sah-sah saja dan tidak ada salahnya jika kita kaum remaja pemuda menikmati hidup sekarang ini. Boleh dibilang remaja dan pemuda adalah waktu di mana mereka semangat-semangatnya untuk mencari teman, untuk mencari relasi, untuk mencari komunitas yang mereka menganggap ini loh tempatku yang paling oke, ini loh teman-temanku yang bisa mendukung aku, atau mungkin ini loh komunitas ini yang aku suka. Dan disinilah dimana remaja dan pemuda menjadi titik dan tolok ukur di mana mereka akan berkembang dan bertumbuh baik secara sosial maupun secara iman mereka. Dan di sini seperti yang sudah kita baca di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 sampai ke 13 ini tadi, Paulus mengirimkan surat kepada Timotius untuk memberikan semangat dan dukungan kepada Timotius di dalam Timotius melayani Tuhan. Dan di sini kita juga bisa belajar akan ayat ini tadi. Kita akan ambil beberapa poin penting apa yang diajarkan Paulus kepada kita. Yang pertama, Paulus menginginkan kita untuk kita menjadi teladan. Menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, menjadi contoh yang baik kepada teman-teman
dan lingkungan dimanapun kita sebagai pemuda dan remaja berada saat ini, melalui tingkah laku, tutur kata, dan perbuatan kita. Dan yang kedua, Paulus juga menekankan untuk kita dapat memilih komunitas yang benar, memilih teman-teman yang baik, yang dapat mendukung kita di dalam kegiatan kita untuk melayani Tuhan, kegiatan kita untuk dapat mengenal Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan terlebih kita juga dapat memilih komunitas dan teman di kegiatan sosial kita sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di tempat kita bermasyarakat. Kita juga harus dapat menghindari teman-teman yang dapat memberikan contoh yang tidak baik. Istilahnya kalau di dalam saat ini kita sebut sebagai toksik teman. Jadi teman yang kita anggap racun atau teman yang anggap akan membinasakan kita, atau teman-teman yang akan menjerumuskan kita ke dalam hal yang tidak baik. Kita harus membentengi diri kita sendiri bahwa kita anak Tuhan, kita harus mampu dan memilih teman yang baik dan yang benar. Poin yang ketiga di sini, marilah kita sebagai remaja dan pemuda selalu bertekun di dalam iman melalui relasi dengan firman Tuhan. Di sini kita dapat belajar di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9, saya bacakan. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bertumbuh, siapapun teman kita, hal yang paling utama adalah kita mulai membangun relasi dengan Tuhan di dalam diri kita sendiri. Kita membangun iman kita sendiri dengan cara kita belajar firman Tuhan setiap hari, kita berdoa setiap hari, kita selalu menyembah Tuhan setiap hari agar kita peka dengan suara Tuhan, kita peka dengan jamahan Roh Kudus, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan. Kita mulai setiap hari dari dalam diri kita sendiri. Dengan begitu, kita sebagai remaja pemuda, pastilah kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak baik yang ada di lingkungan kita. Dengan belajar firman Tuhan setiap hari, kita pasti akan selalu diingatkan bahwa kita harus hidup kudus dan kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Demikian renungan pada pagi hari ini. Marilah kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau ingatkan kami untuk kami dapat menjadi teladan. Kami dapat memilih teman-teman yang benar untuk berada di sekitar kami. Dan terlebih-lebih kami dapat selalu dekat dengan Engkau setiap hari. Biarlah Roh Kudus Engkau selalu ingatkan kami agar kami dapat belajar firman-Mu hari lepas hari. Kami selalu bertumbuh setiap hari ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh tubuh, roh dan jiwa kami hanya ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.